Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1065 dibuka dengan adegan santai yang memperlihatkan Zoro bersama Brook sedang ngopi. Di sini Zoro sempat berkata bahwa ini adalah pulau milik pemerintah dunia dan ada kemungkinan jika para kru yang turun dari kapal akan tertangkap. Tapi Zoro dan Brook masih tampak tenang walaupun memikirkan hal seburuk itu. Tampaknya bajak laut topi jerami memang benar-benar sudah digambarkan naik level menjadi bajak laut Yonko, di mana mereka masih bisa tetap santai walaupun berada di markas musuh. Kemudian muncul sosok Karibo dan ternyata benar bahwa Karibo tidak naik kapal Sanigo dengan cara menyelinap, tetapi memang meminta untuk numpang. Dan berarti keberadaan Karibo selama ini di dalam tong sudah diketahui oleh para kru topi jerami. Tapi musuh tetaplah musuh. Zoro menyuruh Karibo untuk pergi sesuai perjanjian karena ini sudah di luar Wano Kuni. Dan Zoro tak lupa mengucapkan terima kasih karena Karibo sudah memberi makan kaptennya yaitu Luffy. Karibo pun tampak keberatan karena Egghead adalah pulau milik pemerintah dunia. Tentu saja tidak aman untuk turun di sini, tapi mau tak mau Karibo sepertinya akan turun. Nah, di sini ada hal menarik dengan membawa Karibo ikut ke Pulau Egghead. Sepertinya ada peran penting untuknya di arc ini. Tentu kita masih ingat pada perkataan Rob Lucci bahwa laboratorium Vegapunk berisi barang-barang yang berharga dan mereka tak boleh merusaknya. Jadi bagaimana jika Karibo ini nantinya akan punya peran untuk mengamankan barang-barangnya Vegapunk dan tentunya akan diberikan kepada bajak laut topi jerami atau mungkin bisa kepada Revo Army. Ya, menarik untuk menantikan peran dari Karibo ini. Selanjutnya memperlihatkan keadaan dari kelompok Sanji. Setelah berganti pakaian, mereka masuk ke dalam laboratorium dan mereka pun menaiki tangga yang melayang. Lilith menyatakan jika sumber energi di pulau ini adalah api, karena energi api bisa diubah menjadi bentuk apapun. Nah, di sini Lilith punya keinginan untuk membuat matahari sendiri sebagai sumber energi. Tapi sebelum itu dia harus menemukan api abadi yang benar-benar tidak pernah padam. Nah, selanjutnya mereka sampai di pintu gerbang utama. Lilith berjalan santai dan dia bisa menembus gerbang itu. Hal itu membuat kru topi jerami terkejut. Tapi Lilith berkata jika terus jalan saja mereka juga akan bisa menembusnya. Dan ternyata benar, kru topi jerami bisa menembus gerbang itu juga. Dan setelah mereka melewatinya, gerbang itu berubah menjadi gerbang baja yang tidak bisa ditembus dari dalam. Wah, ini teknologi yang sangat menarik ya, dan sangat efektif untuk membuat jebakan. Selanjutnya Lilith menerima panggilan dari Edison. Dia pun berjalan ke tempat yang berbeda dan meninggalkan kru topi jerami. Lalu kru topi jerami dipandu oleh suara yang mengatakan bahwa dirinya adalah Vegapunk Edison. Suara itu meminta mereka untuk jalan lurus ke depan. Tak lama kemudian mereka melihat sosok Jinbe kecil sedang duduk di depan sebuah tabung yang bertuliskan Seraphim 04. Dan tabung itu juga tertulis 098%. Kru topi jerami pun bertanya-tanya mengapa ada Jinbe kecil di tempat ini. Dan mereka punya 3 kemungkinan untuk menjelaskan hal itu. Pertama, itu adalah anaknya Jinbe. Kedua, Jinbe sudah dirubah menjadi anak kecil. Ketiga, itu adalah orang lain yang cuma mirip dengan Jinbe. Lalu Sanji pun bertanya-tanya mengapa Jinbe kecil itu punya sayap. Nah, di sini baru terungkap ya alasan mengapa Zoro tidak ikut turun dan masuk ke dalam laboratorium. Dan alasannya bisa berkaitan dengan Seraphim. Sejauh ini yang Mimin tahu di kelompok topi jerami hanya Zoro yang sudah tahu mengenai wujud dari ras khusus milik King, yaitu ras Lunaria. Dan hanya Zoro juga yang tahu cara melawan mekanisme pertahanan api yang dimiliki oleh ras itu. Ya, walaupun Sanji pernah mendengar nama Lunaria dari Queen, tapi dia tak tahu cara untuk melawan kemampuan apinya. Jadi jika Zoro ikut masuk, maka para Seraphim yang hasil tiruannya King itu
bisa jadi akan sangat mudah dikalahkan oleh Zoro karena dia sudah tahu kelemahannya. Lalu tanpa basa-basi, Seraphim Jinbe itu berdiri dan langsung mengarahkan laser beam ke kru topi jerami. Lalu terjadilah ledakan yang cukup besar. Nah, akhirnya di sini mereka paham bahwa sosok Jinbe kecil itu adalah pasukan buatan yang meniru wujud Jinbe. Nami pun langsung bersiap untuk menyerang dengan tongkatnya. Tapi ternyata Seraphim Jinbe bisa menyelam dan berenang di dalam lantai. Usopp pun berkata bahwa itu merupakan kemampuan Devil Fruits. Lalu tentu Franky lebih paham kemampuan buah milik siapakah itu. Ya, tentunya itu milik Senor Pink. Nah, ini benar-benar hal yang sangat menarik. Ada satu hal yang langsung terlintas di pikiran Mimin, bahwa Devil Fruits itu adalah teknologi yang berasal dari kerajaan kuno. Hal itu pun didukung dengan fakta baru di chapter ini, bahwa teknologi di Pulau Egghead itu meniru teknologi dari masa lalu, tepatnya dari kerajaan kuno. Jadi ya akan nyambung jika mengatakan bahwa Vegapunk tahu rahasia Devil Fruits karena dia sudah meneliti teknologinya. Mantap sekali. Nah, di sini terjadi adegan pertarungan. Nami yang tadi mau menyerang tidak sempat mendaratkan serangannya. Seraphim Jinbe sudah lebih dulu mengunci pergerakannya. Sanji langsung marah karena Nami diserang. Tendangan apinya meluncur deras dan itu membuat Seraphim Jinbe terpental. Selanjutnya Robin mengeluarkan wujud raksasa dan langsung menyerang dengan banyak tangan. Namun lagi-lagi Seraphim Jinbe menyelam ke dalam lantai dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Robin. Di sini dia juga bisa menggunakan Fishman Karate. Lalu Usopp langsung menyerang Seraphim Jinbe, tapi tembakan dari Usopp tidak berpengaruh dan kali ini Seraphim itu menembus dinding dan langsung berada di belakang Usopp. Melihat Usopp terkunci, Sanji langsung bersiap untuk menyerang. Tapi Franky meminta Sanji untuk mundur karena dia sudah siap untuk menembakkan laser beam. Nah, ternyata di sini kru topi jerami sudah menjadi objek penelitian untuk melawan Seraphim. Di ruang kontrol terlihat Edison masih memantau mereka. Dan Edison pun terkejut ketika melihat Franky bisa menembakkan laser beam. Nah, sosok Edison digambarkan dengan bentuk robot kecil dan dia punya sifat pemikir. Lalu ternyata Lily juga ikut memantau bersama Edison. Dia terlihat kesal karena Seraphim yang mahal itu dihajar oleh kru topi jerami. Lilith pun berencana untuk menghajar kru topi jerami, tapi Edison menghentikannya karena dia malah punya ide baru setelah melihat pertarungan itu. Tanpa basa-basi, Edison langsung pergi untuk membuat rancangan penemuan barunya, dan dia juga meminta asisten kucing untuk ikut membantu. Selanjutnya kita melihat sosok Vegapunk Pythagoras. Di sini dia sedang bertugas untuk menginput data pertarungan yang baru saja terjadi antara kru topi jerami versus Seraphim Jinbe. Pythagoras punya sifat kebijaksanaan. Nah, setelah dapat ide, Edison langsung membuat banyak rancangan. Dia bekerja keras dan tentu itu membutuhkan energi yang besar. Dan energi dari Edison ini disuplai oleh Vegapunk lain, yaitu Vegapunk nomor 6 York. Nah, York ini mirip seperti manusia. Dia wanita yang doyan makan banyak, ya seperti Bonnie gitulah. Dan York punya sifat ketamakan. Edison dan Pythagoras menggantungkan sumber energinya kepada York, karena kedua Vegapunk itu adalah robot yang tidak bisa makan untuk mengisi energi. Jadi mereka berbagi peran dengan York yang punya tugas untuk makan, buang air, lalu tidur. Ya, kerja dari York ini seperti pepatah orang Jawa yang mengatakan mangan turu ngising. Nah, selanjutnya kita beralih ke lokasi kru topi jerami yang sedang bertarung melawan Seraphim Jinbe. Pertarungan mereka dihentikan oleh Sokka. Di sini Sokka muncul dengan bentuk yang penuh. Seluruh tubuhnya tertutup dan dia punya sifat kebaikan. Sokka menghentikan percobaan yang dilakukan oleh Edison dan Pythagoras, tapi Lilith tidak terima. Dia marah kepada Sokka karena sebentar lagi data yang mereka kumpulkan akan selesai. Selanjutnya Sokka memperkenalkan diri kepada kru topi jerami dan dia pun memperkenalkan diri sebagai Vegapunk. Ya, tentu hal itu membuat kru topi jerami bingung. Kemudian Sokka mengatakan bahwa dia bisa mengontrol medan magnet di laboratorium ini.
termasuk sepatu dom yang dipakai oleh kru topi jerami. Nah, hal itu bisa menjelaskan mengapa Seraphim Jinbe langsung terdiam tidak bergerak. Ya, karena dia kan kaleng, tentu tak bisa bergerak jika tertarik magnet. Lalu dengan fakta ini juga dapat diduga jika kru topi jerami tidak bisa bertarung dengan kekuatan terbaik mereka, karena kekuatan mereka terhambat oleh sepatu bot besar itu. Jadi bagaimana jika kru topi jerami bertarung tanpa memakai sepatu bot itu? Ya mungkin udah jadi kaleng rongsokan itu Seraphim. Lalu Sokka bertanya kepada kru topi jerami apakah mereka melihat masa depan di pulau ini. Franky pun dengan antusias mengatakan bahwa itu benar. Banyak robot-robot canggih di sini dan ini adalah masa depan yang luar biasa. Franky juga mengatakan ingin bisa menggunakan teknologi yang ada di pulau ini, tapi ya tentu saja bukan sebagai musuh. Tapi Vegapunk malah dengan santai berkata bahwa ini adalah masa lalu, bukannya masa depan. Franky bertanya apa maksud dari masa lalu itu, dan Sokka menjelaskan bahwa 900 tahun yang lalu ada kerajaan yang punya peradaban modern seperti di Pulau Egghead ini. Wah, ini adalah sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Teka-teki tentang kerajaan kuno sudah mulai akan terungkap. Lalu robot-robot yang ditemui Enel di bulan itu bisa jadi adalah robot dari kerajaan kuno yang masih bisa berfungsi. Nah, di bagian akhir chapter ada sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu Luffy dan kelompoknya menemukan sebuah robot kuno yang rusak. Mereka pun terheran-heran karena robot itu kan teknologi modern, tetapi mengapa di sini ada robot yang sudah sangat usang, seperti usianya sudah sangat tua. Ya, ini sungguh chapter yang sangat menarik dan bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya misteri tentang kerajaan kuno dan juga abad kekosongan. Dan sampai di sini aja segmen real review untuk kali ini. Jika ada tambahan, saran dan komentar, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atua Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel Atua Hayato. Yo!